Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Matematika Sekolah. Pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa soal terkait dengan bangun ruang. Ini adalah soal-soal untuk persiapan ujian sekolah kelas 9 SMP. Baik, kita lihat soalnya nomor 1. Perhatikan balok berikut. Jadi balok ini ukurannya panjangnya adalah 36 cm, lebarnya adalah 16 dan tingginya adalah 12. Yang ditanyakan adalah panjang diagonal ruang DF adalah titik-titik. Diagonal ruang DF berarti kita gambarkan dulu diagonal ruangnya yang ini. Ya, diagonal ruang DF. Baik, sesuai dengan pelajaran sebelumnya bahwa diagonal ruang DF itu rumusnya adalah akar. Jadi DF, panjang DF itu sama dengan akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Sehingga DF sama dengan akar P-nya adalah 36, berarti 36 kuadrat ditambah dengan 16 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat. Sehingga hasilnya sama dengan akar 36 kuadrat sama dengan 1296 ditambah dengan 16 pangkat 2, 256 ditambah dengan 12 pangkat 2 adalah 144. Sehingga hasilnya adalah sama dengan akar akar 1696. Jadi panjang DF-nya adalah akar 1696. Jadi jawabannya adalah A. Akar 1696. Jawabannya adalah A. Baik, soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Catar memiliki kawat panjang 2,5 meter yang akan dibuat kerangka bangun seperti atas. Panjang kawat yang tidak terpakai adalah titik-titik. Yang pertama, kubus. Ya, untuk kubus berarti satu kubus itu butuh panjang kawatnya adalah 12 dikali 6. 12 itu adalah banyaknya rusuk. 12 dikali 6 sama dengan 72 cm. Berikutnya yang kedua adalah balok. Ya, balok itu rumusnya adalah panjang kawat yang dibutuhkan adalah 4P ditambah dengan 4L ditambah dengan 4T. Sehingga sama dengan 4 kali 8 ditambah 4 kali 2 ditambah dengan 4 dikali 5 sama dengan 32 tambah 8 tambah 20 atau sama dengan 60 cm. Berikutnya adalah setelah balok, berikutnya adalah limas. Limas berarti
Panjang kawat yang dibutuhkan sama dengan 4 dikali 8 ditambah dengan 4 dikali 10, sehingga sama dengan 32 ditambah dengan 40. Hasilnya adalah 72 cm. Yang terakhir adalah prisma segitiga. Prisma ini alasnya adalah segitiga beraturan, berarti alasnya sama dengan tutupnya, ukurannya semuanya sama, sehingga panjang kawat yang dibutuhkan adalah 6 dikali 3 ditambah dengan 3 dikali 5, sehingga sama dengan 6 dikali 3 18 ditambah 3 dikali 5 adalah 15. Hasilnya adalah 33 cm. Jadi totalnya kita jumlahkan semua. Jadi total kawatnya 72 ditambah 60 ditambah 72 ditambah 33. Hasilnya sama dengan 144 ditambah dengan 93. Hasilnya adalah 237 cm. Sementara panjang kawat yang disiapkan oleh Catur adalah 2,5 meter, berarti kita ubah dulu menjadi cm. 2,5 meter dikali dengan 100, itu hasilnya adalah 250. Salam ya. Iya sama jemput. Iya. Oke, sudah. Jangan lupa. Iya. Salam warahmatullah. 250 cm, berarti sisa kawat itu sama dengan 250 dikurangi 237 sama dengan 13 cm. Jadi jawabannya adalah A, 13 cm. Jawabannya adalah A. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Diketahui prisma dengan banyak rusuk dan sisi berturut-turut 18 dan 8. Alas prisma tersebut berbentuk. Jadi kita perhatikan saja sisinya. Kalau prisma sisinya ada 8, berarti jika sisinya 8 berarti ya, ada alas, kemudian ditambah tutup, itu sama dengan 2. Berarti prismanya adalah segi 6, ya. Prismanya adalah segi 6. Nah, kalau segi 6 berarti ya
Ya, seperti ini 1 2 3 4 5 6. Ya, maka jumlah sisinya adalah ya 8 ya. Jumlah sisinya adalah 8. Ya, seperti ini. Kemudian ini dan ini ya. Jumlah sisinya 8, jadi 2 adalah alas dengan tutup, kemudian 6-nya adalah luas selimutnya. Jadi prismanya adalah prisma segi 6. Jawabannya adalah A. Jadi untuk prisma, jika yang ditanyakan adalah alas prisma ya. Jika yang ditanyakan adalah bentuk dari alas prisma ya. Prisma, maka ya bentuk alas prisma itu rumusnya adalah banyak sisi ya dikurangi dengan 2. Jadi 2 ini adalah alas ditambah dengan tutup ya. 2 alas ditambah dengan tutup. Sehingga kalau misalnya prisma banyak sisinya berturut-turut adalah misalnya 10. Yang ditanyakan alas prismanya bentuknya seperti apa, berarti 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Maka alasnya adalah segi 8 ya. Segi 8. Jadi seperti ini. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perhatikan bangun prisma trapesium berikut. Luas permukaan bangun adalah titik-titik. Luas permukaan bangun berikut ini ya, berarti kita harus cari masing-masing luasnya. Berarti luas permukaannya adalah sama dengan ya, luas alasnya, berarti luas ABCD ditambah dengan luas tutupnya EFGH ditambah dengan luas sisi kirinya ADEH atau ADHE ya, luas ADHE ditambah dengan luas sisi kanan, berarti BCGF. Kemudian yang berikutnya ditambah dengan luas yang sisi depannya ABFE. Ini ABFE berarti sama dengan yang belakang, berarti ini luas ABFE dikali 2. Jadi kita cari masing-masing. Jadi bisa juga kita cari dulu seperti ini untuk mencari luasnya. Jadi ini 12, berarti ini sisanya adalah 8. Ini 17. Berarti panjang, katakanlah misalnya di situ T, berarti FT itu sama dengan akar 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat atau sama dengan akar
289 dikurangi 64 itu sama dengan akar 225, sehingga panjangnya adalah FT itu adalah 15 cm. Nah, yang pertama yang kita cari luasnya adalah, misalnya yang pertama kita cari ya luas ABFE. ABFE berarti itu sama dengan luas ATFE ditambah dengan luas segitiga TBF sehingga sama dengan luas ATFE itu adalah 12 kali 15 ditambah dengan setengah kali 8 kali 15. Hasilnya adalah sama dengan 12 kali 15 adalah 180 ditambah dengan 4 kali 15 ditambah dengan 60. Hasilnya adalah sama dengan 240. Berikutnya kemudian luas ABCD ya. Baik, kita langsung cari luasnya, berarti L sama dengan luas ABCD. Luas ABCD itu adalah rumusnya 20 dikali dengan 15 ditambah luas EFGH. EFGH berarti 12 kali 12 dikali dengan 15 ditambah dengan luas ADHE. ADHE berarti 15 dikali dengan 15 ditambah BCGF CGF adalah 15 dikali dengan 17. Kemudian ditambah dengan 2 kali luas ABFE, berarti 2 kali 240. Hasilnya adalah sama dengan 300 ditambah 180 ditambah 225 ditambah dengan 255 ditambah dengan 480. Hasilnya sama dengan 600
800, 1200. Hasilnya adalah sehingga hasilnya adalah 1440 cm pangkat 2. Maka jawabannya adalah D, 1440 cm pangkat 2. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, perhatikan gambar kubus berikut. Bidang diagonal yang tegak lurus dengan BCHE adalah bidang diagonal yang tegak lurus dengan BCHE. Berarti bidang diagonal yang tegak lurus dengan BCHE adalah dia merupakan bidang diagonal yang ini. Bidang diagonal ADGF. Bidang diagonal ADGF. Jadi jawabannya adalah B. Soal berikutnya, kolam renang pagar beton dirancang dengan bentuk sebagai berikut. Volume air dalam kolam adalah titik. Berarti ini bisa kita pisah-pisah ya. Jadi ini selnya 1, kemudian ini ada 2, kemudian ada 3. Jadi ada volume 1, kemudian volume 2, ada volume 3. Untuk volume bangun yang pertama adalah rumusnya berarti panjangnya adalah 15, lebarnya adalah 10. Nah, ini 15 ya. Kemudian tingginya adalah 1,5. Di 15 kali 10 kali 1,5 sehingga volumenya adalah sama dengan 225 meter kubik. Berikutnya volume yang kedua sama dengan berarti volume yang kedua ini panjangnya adalah 15, lalu kemudian lebarnya adalah 5, lalu kemudian tingginya itu adalah 1 ditambah dengan 1,5. Jadi yang ini tingginya 1, sementara yang ini tingginya adalah 1,5. Berarti sama dengan 15 dikali 5 dikali dengan 2,5. 15 kali 5 adalah 75, lalu kemudian 75 dikali dengan 2,5. Hasilnya adalah 187,5. Yang berikutnya adalah volume bangun yang ketiga. Volume bangun yang ketiga berarti sama dengan ini panjangnya adalah 2,5. 2,5.
Ya, sudah ada di sini ya. Tingginya berarti sama dengan panjangnya adalah 15, lebarnya juga 15, kemudian tingginya adalah 4. Sehingga sama dengan 225 dikali 4, hasilnya adalah sama dengan 900. Jadi volume totalnya sama dengan V1 tambah V2 ditambah V3 atau sama dengan 225 ditambah 187,5 ditambah 900. Hasilnya adalah 1312,5 sama dengan 1213,5 meter kubik. Jadi jawabannya adalah 1213,5. Jawabannya adalah 1312. 1312 hasilnya adalah C, 1312,5 meter kubik. Soal berikutnya, kolam renang berukuran panjang 50 meter dan lebar 16 meter. Kedalaman air pada ujung yang dangkal 1 meter, terus melandai hingga pada ujungnya yang dalam 3 meter seperti tampak pada gambar di bawah ini. Volume air dalam kolam tersebut adalah, ya berarti ini kolamnya kita bagi dua dulu untuk mencarinya. Jadi ya yang pertama bangunnya adalah berupa balok, ya kemudian yang kedua adalah berupa bentuknya adalah berupa prisma, ya bentuknya adalah berupa prisma yang alasnya adalah segi 4. Jadi dibagi dua seperti ini, ya dibagi dua. Jadi ada volume bagian bawah sebagai V1, yang bawah itu adalah V1 yang bentuknya adalah balok. Kemudian yang atas sebagai V2 yang bentuknya adalah prisma. Ya, yang bentuknya adalah prisma. Sehingga kita cari V1 sama dengan panjangnya adalah 50, kemudian lebarnya 16, tingginya adalah 1, sehingga volumenya sama dengan 50 dikali 16 berarti 800, ya. V1 nya adalah 800 meter kubik. Nah, V2 nya rumusnya adalah luas alas dikali dengan tinggi. Di luas alasnya adalah luas alas kali tinggi. Di luas alasnya kita hitung,
ya adalah segi 4 yang ini sebagai alas, ya. Berarti sama dengan luas alasnya adalah ukurannya ini dikurangi 1 berarti tinggal 2. 2 kali 16 luas alas dikali dengan tinggi. Tingginya berarti ini. Ya, tingginya adalah 50 sehingga sama dengan 32 dikali dengan 50, hasilnya adalah 32 dikali dengan 50, hasilnya adalah 1600, ya. 1600 sehingga volume totalnya adalah sama dengan V1 ditambah V2 atau sama dengan 800 ditambah dengan 1600. Jawabannya adalah 2400 meter kubik. Jadi volume totalnya adalah 2400 meter kubik. Jawabannya adalah C, 2400 meter kubik. Soal berikutnya, 4 macam rangkaian 6 bujur sangkat di atas yang merupakan jaring-jaring kubus adalah jaring-jaring kubus berarti ketika kita lipat maka akan membentuk sebuah kubus. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. 1 dan 3 jawabannya adalah B.